bagi mereka, bagi Agung sedikit gitu, sedikit. Bagi rumah singgah wakeh gitu, nek beli cendol itu bisa kelelep cendol ini rumah singgah ini 17M saudara. Kelelep cendol kita itu bukan cuma apa ini tempat baptisan dan macam-macam ini. 17M sak rumah singgah saudara. Kita berenang cendol kita. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bersama-sama belajar tentang ketika umat-umat Tuhan itu beribadah, berbuat bakti seperti ini. Apa sih yang terjadi atas hidup mereka gitu ya? Apa sih yang terjadi atas hidup kita? Ada orang bagi dia itu udah cukup dapat ayam dan tentrem. Sementara mungkin ada banyak orang datang cari Tuhan demi sesuatu yang spektakuler banget gitu. Yang kata Paul Washer gitu, seorang hamba Tuhan yang luar biasa saudara. Anda bisa lihat di YouTube itu khotbah-khotbahnya dia, tentunya dengan bahasa Inggris ya. Loh, kok Pak Samuel nonton bahasa? Enggak, itu sudah ada teks terjemahan Indonesia. Di situ sudah ada teks terjemahan Indonesia ya. Di videonya singkat 3 menit sekian ya. Dia ngomong begini nih, saya harus kutip nih. Ini menjadi landasan kita berpikir ya. Landasan kita untuk menerima firman kebenaran nanti sebentar. Ini saya baru kasih pengantar dulu lah, sebagai satu jembatan untuk kita menerima firman dalam pikiran, jiwa, dan roh kita itu. Begini, Paul Washer gitu bilang begini, KKR hari ini itu sangat jauh melenceng daripada panggilan-panggilan altar ketika gereja mula-mula. Lalu dia bilang begini, sekarang ini misalnya sebelum khotbah nih, dalam satu ibadah ada orang berdiri dan menyampaikan kesaksian. Dia bilang begini, saya dulu pengusaha bangkrut misalnya, tapi ketika saya berjumpa dengan Yesus, maka usaha saya dipulihkan. Saya jadi salah satu konglomerat di daerah saya. Oke, orang tepuk tangan. Kalau Anda terima Yesus sebagai Tuhan, maka engkau diberkati. Engkau dari nggak punya apa-apa, engkau jadi konglomerat. Wah, semua orang senang, kata dia gitu. Ada lagi yang bersaksi, dulu saya sebelum terima Tuhan saya sakit-sakitan. Saya terima Tuhan, saya disembuhkan. Maka kalau Anda datang pada Tuhan, Anda yang sakit, Anda bisa disembuhkan oleh Tuhan. Paul juga berkata begini, ada pemain bola datang maju ke mimbar. Dia berkata, sebelum saya jumpa dan kenal Tuhan, saya sebagai pemain bola biasa-biasa, tapi ketika saya berjumpa dengan Tuhan, saya diberkati sehingga saya menjadi sepak bola kaliber dunia. Orang senang banget tepuk tangan. Lalu Paul bilang begini, tiba-tiba Rasul Paulus itu naik ke mimbar untuk bersaksi. Dia bilang begini, dulu sebelum saya jumpa Tuhan, hidup saya berkelimpahan. Saya adalah orang nomor 1 di antara Sanhedrin muda, murid seorang Gamaliel. Saya orang yang terpandang, tidak kekurangan apapun dalam tradisi ibadah Yahudi itu. Jika saya jumpa Yesus, saya kehilangan semuanya. Saya dirajam, saya dilemparin batu. Kadang-kadang saya nggak punya makanan, kadang-kadang saya nggak punya pakaian. Jadi saudara-saudara, dia mau ngomong, pemimpin pujiannya bilang, sudah cukup, turun. Cukup, kami nggak butuh kesaksian model kayak begini. Kami butuh kesaksian model motivasi. Kami nggak butuh gitu. Sebentar, saya belum selesai ngomong gitu. Tiba-tiba ada orang lagi ngambil mic-nya, yaitu Rasul Petrus. Rasul Petrus berkata begini, ketika saya jumpa Tuhan, saya disalib, mati, dibakar, kebalik, kata gitu. Terus pemimpin puji-pujian dan itunya udah bingung, padahal masih ada 11 murid lagi yang siap bersaksi. Akhirnya, ini tambahan saya, bukan kata Paul Washer, tambahan saya. Akhirnya mungkin ibadah ditutup, kalaupun ada ibadah lagi tempat lain, tidak ada orang yang hadir ibadah itu gitu. Nangkep maksud saya, saudara? Saya berdoa agar Anda mengerti bahwa ya, mana yang benar sebenarnya. Ada orang datang pada Tuhan, dia disembuhkan, memang ada, saudara. Ada orang datang sama Tuhan, dia diberkati, memang ada. Saya banyak dengar kesaksian model kayak begitu. Ada rumah tangganya mau hancur, ada keluarganya berantakan, ada perusahaannya hampir kolaps, ada orang-orang sakit yang dokter bilang gak bakalan sembuh gitu loh. Dan mereka disembuhkan, mereka dipulihkan.
Mereka dikembalikan kehidupan mereka yang semula, bahkan ditambah berlipat-lipat, saudara. Itu banyak kesaksian kayak begini. Lalu salahnya Paul Washer di mana gitu? Begini, saudara. Kita harus belajar bersama-sama dalam kebenaran firman ya. Ini kayak tanda tanya besar kan di kepala kita ini. Iya ya. Waduh, lah nek kayak ngono. Wes. Nek kayak ketemu Tuhan, kayak Paulus ngomong, aku menganggap yang di belakangku itu sampah karena Kristus. Aku meninggalkan kehormatan sebagai orang Yahudi, sebagai pemuka agama Yahudi yang muda. Mungkin Paulus itu bisa jadi imam besar nantinya, mungkin aja gitu loh. Sesuatu jabatan yang prestis banget dalam agama Yahudi, mungkin aja, saudara. Tapi dia tinggalkan itu karena Kristus dan dia menganggap itu semua sampah, saudara. Mana yang benar ini? Lalu kalau kita ikut Tuhan, kehilangan segala sesuatunya gitu ya. Apa ada orang yang masih mau ikut Tuhan? Tanya sebelah kiri, sebelah kanan. Kamu masih mau ikut Tuhan yang model kayak begitu? Bukankah ada ayat Alkitab yang berkata begini, aku datang supaya domba-dombaku hidup di dalam kelimpahan. Katakan amin. Amin. Jangan takut ngomong amin, karena itu juga firman Tuhan kan. Aku menjadi miskin supaya kamu menjadi kaya, kata firman Tuhan. Katakan amin. Pikulah kuk, pikulah salib tiap hari dan hidup menderita. Nggak ada orang ngomong amin, cuma Agung. Itu pun firman Tuhan. Jadi panggilan berkat dan kesembuhan itu firman Tuhan. Panggilan menderita juga itu konsekuensi dalam kebenaran ketika Anda menuntut kebenaran firman Tuhan. Lalu mana yang benar ini? Maka di dalam gereja ini beberapa tahun lalu itu muncul dua arus besar. Arus besar yang pertama itu teologi kemakmuran namanya, yang berkata bahwa apabila kamu jadi Kristen, apabila kamu percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kamu diberkati. Kamu punya roda 1 jadi roda 2, jadi roda 3, jadi roda 4, jadi roda 5, jadi roda banyak, pokoknya begitulah, kayak odong-odong gitu. Istri 1, istri 2, istri 3, istri 4. Pak Imam menggaguk-gaguk. Enggak Pak, salah ini Pak, salah Pak. Atau jangan-jangan itu otak bawah sadarnya ya. Oh, senang mendengar. Enggak, itu sesat ya. Tapi kalau diberkati masih boleh lah. Lalu ada pandangan kedua, itu teologi salib namanya, yang mengajarkan begini, kalau kamu ikut Tuhan, kamu lepas segala sesuatunya, jual hartamu, bagikan kepada orang miskin, pikul salib tiap hari, maka kamu menjadi pantas menjadi muridku, kata Tuhan. Nah, ini dua teologi ya, dua paham ini, saudara. Ini ada terus dalam sejarah gereja modern. Nah, orang Kristen tuh bingung gitu. Akhirnya umat Tuhan bingung yang mana yang benar gitu ya. Gua mau ikut sini, gua ikut sini, gua takut gitu. Saudara berani tuh, saudara kontrak kerja. Saya mau melamar kerja Pak, iya oke, sini kontraknya. Apa yang saya dapat? Kamu lamar kerja tempat ini, kamu kerja nggak dapat apa-apa gitu. Kamu keluarin duit terus gitu. Wah, ngapain tuh, nggak mau ikut gitu. Ada yang mau ikut sini? Di tempat ini ada yang mau ikut di sini? Katakan amin. Ada yang mau ikut di sini? Jadi takut juga kan? Takut juga jadinya kita. Kalau kita ikut di sini nanti jadi nggak bener juga gitu. Nah begini, pagi hari ini coba kita belajar. Firman Tuhan itu kan kayak pedang bermata dua tuh. Kata Alkitab, dia menembus, dia masuk ke dalam, dia membuat pertimbangan. Jadi itu dia kayak belah di tengah-tengah tuh, gitu. Dia kasih jalan di tengah gitu, saudara itu. Jadi saya mau kasih kesimpulan awal dulu bahwa ini, iya saudara. Saudara nggak bisa menafikan ketika Yesus penginjilan itu orang sakit disembuhkan, saudara. Orang buta melihat, iya di sini, coba lihat. Hampir semua kan ada perempuan pendarahan 12 tahun lamanya. Datang dia jamah jubah Yesus, dia sembuh, saudara tuh. Ada orang buta dari lahir tuh. Itu dia ketemu Tuhan, Tuhan gak bilang begini, udah sabar ya, itu salib yang kamu pikul. Udah sampai mati kamu buta wis ropopo gitu loh. Ada orang muda dinain yang mati gitu loh. Lalu orang tuanya nangis-nangis datang sama Tuhan, Tuhan gak datang sama dia, berkata, udah Bu, tenang Bu, sabar aja Bu, ikut Tuhan itu begitu emang. Biar ropopo, anakmu mati, nggak apa-apa. Nanti kamu mati juga, nanti kamu ketemu dengan anakmu di sorga, nggak apa-apa gitu loh. Kan tidak. Tuhan ketemu anak muda di Nain itu, ibunya dilakukan intervensi spiritual, bangkit tuh anak itu tuh. Banyak tuh lembaran-lembaran kitab Injil. Itu orang-orang yang menderita ketika dia jumpa Tuhan, hidupnya diubahkan, hidupnya dipulihkan, saudara. Tapi ada juga orang jumpa Tuhan, Sakeus gitu loh. Itu orang kaya nih. Dia itu
Kalau sekarang dia kerjanya di pajak gitu, itu orang pajak gitu. Dia cukai, terus nggak ketahuan KPK dia, sehingga dia kaya raya gitu, tidak ketangkap, nggak kayak menteri sosial sekarang. Pagi ini saudara, Juliari Batubara itu ketangkap saudara. Ini sorry nih, saya nggak ngomongin politik ya, cuma gara-gara 17 miliar dia ketangkap. Yang satu 7 miliar atau 6 miliar, menteri kelautan. Receh banget ya ketangkapnya itu. Kata Denny Siregar tadi saya buka status, wah menteri Jokowi ini yang satu ketangkap 7 miliar, yang satu ketangkap 17 miliar. Mbok lebih superior gitu loh. 17 triliun misal kata begitu tuh. Lebih heroik lagi tuh. 17 M itu sedikit itu. Bagi mereka, bagi Agung sedikit gitu. Sedikit, bagi rumah singgah wakeh gitu. Nek beli cendol itu bisa kelelep cendol ini rumah singgah ini. 17 M saudara. Kelelep cendol kita itu, bukan cuma apa ini tempat baptisan dan macam-macam ini. 17 M sak rumah singgah saudara. Kita berenang cendol kita. Satu ketika Sakius jumpa Tuhan, dia berjumpa dengan sang kebenaran itu gitu. Dia berjumpa Tuhan nih, dia bertobat, lalu dia berkata begini, Tuhan, apabila ada orang yang gua peras, gua ganti berapa kali lipat? 4 kali lipat orang yang kuperas. Apabila masih mau ngapusi pula dia gitu. Apabila ada, pasti ada gitu loh. Apabila gitu, masih ada, itu kan ya pasti ada lah gitu. Ku ganti 4 kali lipat. Dan separuh kekayaanku kuberikan kepada orang miskin. Saudara, habis dia ngomong gitu, kalau dia benar-benar lakukan, besok dia jadi kere nih Sakius ini. Karena dia ganti 4 kali lipat, dan banyak orang yang dia peras, dia harus ganti semua 4 kali lipat. Hartanya udah separuh udah hilang, dia ganti, itu jadi kere dia itu. Dia ikut Tuhan, dia jadi miskin Sakius. Ini ada di lembaran-lembaran Injil. Ketika Ayub jumpa dalam jamahan Tuhan di perjanjian lama itu, dalam 1 hari habis hartanya saudara. Jadi miskin, sampai luka-luka, sampai nggak punya apa-apa. Tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki itu penuh kudis gitu loh. Ikut Tuhan karena keyakinan kepada Tuhan, karena nggak bersalah. Ada orang berkata begini, ya pantas lu bangkrut sekarang, lu dulu hidupmu nggak percaya Tuhan sih, makanya sekarang kamu alami. Wah, itu kita kayak penghakim yang agung gitu kan. Itu kalau ada orang terpuruk, ada orang susah, kita langsung kayak melebihi Tuhan. Wah, makanya kamu nggak bertobat sih gitu loh. Dia terpuruk gitu loh. Dia udah terpuruk pak gitu loh. Udah terpuruk itu udah pukulan bagi dia gitu loh. Udah terpuruk, kita khotbahin pula gitu, tudingan kita jeng gitu loh. Itu mati nggak bangkit dia itu. Tapi kan kita paling pinter untuk menghakimi orang seperti itu. Tapi ada orang karena jumpa Tuhan, karena keyakinan dia kepada Tuhan, mempertahankan hati yang bersih. Mazmur 73, Mazmur Asaf itu. Tetapi aku, kata Asaf, kayak orang kena tulah tiap hari. Kayak orang kena kutuk aku tiap hari, kata Asaf tuh. Tetapi aku lihat orang-orang fasik itu, ayat 1 sampai ayat 4 di Mazmur 73. Itu sehat-sehat dan gemuk-gemuk tubuh mereka. Lihat sebelah kiri, sebelah kanan, ada yang gemuk gak itu? Saya nggak bilang mereka orang fasik gitu. Lalu Anda berkata begini, wah ini orang fasik ini. Wah orang fasik, enggak. Tapi itu guncangan iman seorang Asaf ya. Dia lihat orang-orang yang hidupnya nggak berkenan tapi kok sehat-sehat, makmur hidup mereka. Aku percaya kepada Tuhan. Tanganku bersih, nggak pernah korupsi. Tanganku, hatiku bersih, kata Asaf. Tapi aku kayak orang kena tulah tiap hari. Ada orang-orang kayak begitu. Ada orang ikut Tuhan, hidup mereka dipulihkan, mereka diberkati, berkelimpahan. Ada orang ikut Tuhan, habis semuanya. Ada orang ikut Tuhan, dari sehat, sakit. Saya punya teman masuk sekolah Alkitab, diusir dari rumahnya gitu. Karena dia jadi Kristen, hilang semuanya, habis dia. Jadi Kristen sebatang kara hidupnya. Tapi sekarang ya dia lagi pelayanan. Tapi gimana keluarga? Ya udah nggak terima. Ya itu yang seperti itu terjadi. Itu semua problem-problem kekristenan yang saya lempar kepada Anda nih. Anda ada di mana coba? Anda ada di sebelah sini atau Anda ada di sebelah sini? Anda ada di mana nih? Mari kita lihat firman kebenaran. Coba. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Ayat 5, ayat 6, percecokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup
memberi keuntungan besar. Ayat 7 saya bacakan aja. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, apa saudara? Cukuplah. Ayat 9 ini kayaknya kita perlu baca sampai ayat yang ke-10. 2, 3. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, dan yang menenggelamkan manusia ke dalam reruntuhan dan kebinasaan. Ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara, kita coba ya, saya bilang begini tadi, firman itu kayak pedang. Dia coba membelah itu. Dia coba membelah kebingungan berpikir orang-orang Kristen. Aku ikut Tuhan kan, ya wajar lah aku diberkati. Ada yang salah di situ? Enggak. Ada orang ikut Tuhan, habis semuanya. Ada yang salah di situ? Ya juga enggak. Nah, masalahnya hari ini kelompok ini dia akan berkata begini, wah kalau kamu susah, hidupmu nggak bener pasti. Kamu hidupmu ada masalah tuh, berarti kamu berdosa. Dia menganggap kalau dia benar hidupnya, dia berkenan kepada Tuhan, pasti hidupnya diberkati secara finansial. Nah, lalu orang misalnya hidupnya tidak diberkati secara finansial, hidupnya biasa-biasa saja, bahkan ada masalah. Lalu kelompok ini yang menjadi salah nih. Kelompok ini akan menghakimi kelompok itu. Lalu dia berkata, kamu berdosa pasti. Itu ada dosa, nggak bener kamu. Berantakan kan hidupmu? Pasti ada yang salah gitu loh. Padahal nggak semua orang berantakan hidupnya karena dosa. Nggak semua orang hidupnya itu bahkan martir, matinya itu nggak menguntungkan, dipancung, itu orang berkata salah lu sendiri nggak pakai hikmat. Oh nggak juga gitu loh. Ada orang-orang karena pengen hidup dalam kebenaran, dia akhirnya mengambil langkah itu dalam hidupnya. Ini orang ini menuding-nuding dia nih. Sebaliknya juga gitu loh. Saudara pikir ini orang yang enggak, ini juga kadang-kadang menuding ini loh saudara. Wah, kamu itu isinya duit tok kamu itu. Cari Tuhan, cari berkat kamu itu. Salah kamu, kayak gua dong. Walaupun saya susah menderita dalam kayak gua dong yang bener, gua nangis terus. Lu pesta pora terus hidup lu, nggak bener kamu itu. Ini juga menghakimi ini, Pak. Ini ada orang-orang di kelompok ini yang menganggap itu ajaran sesat itu kayak begitu tuh. Isinya duit tok gue. Padahal saudara, ini juga bisa KKR karena ada duit gitu. Nah, yang jadi salah berikutnya adalah ini dua kelompok ini, dua pemikiran ini, itu saling menghakimi, saling menganggap dia benar, yang lain salah gitu loh. Ini juga sama, gua benar, lu salah. Memang kan harus begitu, ikut Tuhan kan harus menderita, ikut Tuhan harus pikul salib. Pada ini debat lagi, dia berkata iya benar pikul salib. Baca Matius pasal 11 ayat 28 sampai 29. Pikulah kuk yang kupasang. Tapi kuk yang kupasang itu rasanya apa? Enak dan ringan. Enak gua pikul salibnya, lu pikul salibnya berat terus lu gitu. Lu pikul salibnya menderita terus gitu. Bingung lagi yang ini. Ini akhirnya saling serang ayat ini, mereka berdua ini. Saling berantem ayat. Dan banyak banget debat-debat di media sosial, di mana-mana, di YouTube juga. Itu debat dua aliran ini. Ini merasa yang benar karena dia menderita. Itu loh, kayak gua tuh pikul salib terus menderita, terus ketawa sedikit nggak boleh, saudara. Orang-orang kayak gini nggak boleh makanan enak, nggak mau dia. Makan babi nggak mau dia. Tuh, kedagingan gitu. Makan sapi, kedagingan. Nonton bioskop, wah dosa. Terus nggak boleh apa-apa ini orang gini gitu. Akhirnya orang-orang kelompok ini dia akan naik ke gunung Himalaya. Dia akan menyiksa dirinya, saudara. Di gunung Himalaya pakai jubah asketes gitu. Itu hidup dalam penderitaan. Ini orang gini. Nangis terus hidupnya, saudara. Nangis, hidup dia lihat dirinya, nangis, dia lihat orang lain senang. Kok nangis, kok gue kayak begini ya? Kok nggak kayak gitu ya Tuhan? Kayak Asaf jadinya. Dia berkata, Tuhan gue udah bersih hati gue, kok dia enak ya? Dia kok orang fasik, tapi kok gemuk-gemuk, nggak pernah sakit. Sehat banget hidup mereka itu. Padahal hidupnya gue itu, tapi kok gue kayak begini? Akhirnya jadi kayak begitu, saudara. Nah, coba kita lihat ya, pelan-pelan. Saya coba
mendiskusikan hal ini terhadap atau kepada saudara, tapi satu arah ya. Nanti diskusi benerannya di Komsel, ya, di Komsel. Wah, ini trik marketing juga supaya ikut Komsel nih kayaknya nih. Ya dong, ya dong, ya. Generasi emas pakai strategi marketing Komsel. Ini satu hal kebenaran yang disampaikan oleh Paulus. Dia berkata begini, saudara-saudaraku, coba Anda lihat ya. Ini paradoks yang coba disatukan. Paradoks kan tadi. Ini kayak versus ya. Ini saling, tapi coba dirangkai oleh Paulus, itu ketemunya di mana? Coba Anda lihat ya, pelan-pelan kita baca. Ayat yang kelima. Percecokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan kehilangan kebenaran. Itu cekcok jadinya kan. Itu tadi itu saya bilang gitu. Nah, kenapa saudara? Karena begini nih. Ini satu sisi yang tadi di sini. Karena mengira ibadah itu adalah satu sumber keuntungan. Ada orang-orang yang datang cari Tuhan. Oke. Dia masuk dalam teologi berpikir yang ini, yang kiri. Di saya itu kiri, ini kanan ya. Anggaplah itu kiri, ini kanan. Mereka berpikir, oke, coba saudara bayangin ya. Kalau Anda ada di arus ini yang tidak benar-benar didasari oleh kebenaran, Anda akan terbawakan, oh iya, berarti gue cari Tuhan, gue jadi kaya nih. Gue cari Tuhan, gue sembuh dari sakit nih. Gue cari Tuhan, gue gak ada masalah apa-apa nih. Wah, hebat banget iring Tuhan, gue mau deh kayak begitu, oke ya. Nah, akhirnya itu akan beranak pinak dalam berpikir yang berikutnya. Dia akan berkata begini, oke, berarti yes dong, gue cari Tuhan, gue dapat untung berarti. Akhirnya Paulus bilang, ada kelompok, ada orang-orang yang mengira ibadah itu adalah sumber keuntungan. Ketika ibadah menjadi satu sumber keuntungan, Paulus bilang itu percekcokan itu yang terjadi nantinya. Nggak benar, ada perselisihan itu yang nantinya itu. Di mana ada kebenaran, di situ ada damai. Ya, itu kata Alkitab. Kebenaran menghasilkan damai, tapi damai yang sejati loh, bukan damai palsu. Nah, kalau ada yang tidak menghasilkan kebenaran, percekcokan dan perselisihan, itu bukan kebenaran berarti. Paulus udah cukup banget, luar biasa, dia terangi dengan firman Tuhan. Kalau ada orang menganggap ibadah itu menjadi sumber keuntungan, maka itu bukan kebenaran. Nangkep ya saudara? Tapi menarik di sini, lihat ya. Ayat yang ke-6, memang ibadah itu kalau disertai rasa apa saudara? Cukup, memberi keuntungan besar. Paradoks enggak saudara? Coba paradoks enggak? Ya kan? Yang satu dia bilang gini, jangan cari keuntungan dalam ibadah ya. Tapi yang kedua dia bilang begini, ada keuntungan gitu loh. Nah, nangkep itu. Ini gini, ketika Anda belajar Alkitab ya saudara ya, saudara juga harus bisa minta hikmat untuk berpikir gitu. Banyak orang beragama menjadi bodoh gitu loh. Karena beragama bagi dia itu cuma terima-terima, ya wes saya yakin, ya wes percaya, ya wes percaya diberkati saudara, percaya. Nggak pernah diajak berpikir gitu. Saya senang teologi reform. Itu teologi reform, itu teologi yang mengajak orang berpikir gitu loh. Mengajak orang kritisi Alkitab. Kritisi itu dalam pengertian positif ya. Kritisi ya. Jadi dia gini, mengkritisi Alkitab ketika dalam teologi reform, itu dia baca, ini bener nggak ya? Itu kayak jemaat Berea. Tahu ya, dalam kitab Kisah Rasul ada jemaat Berea yang mendengarkan khotbah rasul-rasul. Bener dia dengarkan, betul dia terima, tetapi Alkitab berkata, Kisah Rasul itu berkata, ketika dia pulang, dia selidiki lagi lewat kitab suci. Bener nggak yang disampaikan rasul-rasul itu? Nah, itu kritisi itu seperti itu. Jadi ketika Anda baca satu ayat, Anda jangan telan mentah-mentah. Anda coba, makanya ada namanya scriptura, interpreter scriptura. Alkitab menjelaskan Alkitab. Ketika Anda baca satu ayat, Anda bingung, Anda baca ayat yang lain gitu loh. Anda coba rangkai itu. Nah, itu berpikir. Ketika orang mulai melatih pikirannya dalam firman, ini orang-orang itu hebat banget dalam berpikir loh saudara. Oke ya. Nah, jadi ketika dia masuk dalam kebenaran, dalam firman Tuhan itu dia bisa, firman Tuhan akan mengetes itu dan menguji itu. Paulus ngomong begini kayak paradok. Jangan cari untung dalam ibadah. Kamu kalau ibadah nggak usah cari untung, nggak usah cari kaya kamu. Karena orang yang cari kaya, mengejar kekayaan, Alkitab berkata, dia akan jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan dan derita. Kamu ingin kaya, menderita. Tapi orang miskin lebih menderita. Mending gue punya 1 triliun, gue menderita.
ada satu T. Ini udah nggak punya apa-apa, menderita pula gitu loh. Kan begitu. Tapi coba lihat pelan-pelan ya, pelan-pelan begini. Artinya ketika Anda cari kebenaran, ini coba kita coba selesaikan. Salah nggak di sini? Enggak salah. Salah nggak ini? Enggak salah. Kita coba tarik agar nggak jadi menyerempet terlalu ke kiri, ini terlalu ke kanan. Jadi akhirnya jadi celah besar di situ. Kita tarik mendekat bersama-sama ini. Tarik mendekat bersama-sama. Nah, Paulus ngomongnya dalam 1 Timotius pasal 6, dia tarik ini mendekat. Dia bilang begini, kamu jangan cari untung dalam ibadah. Tapi memang ibadah itu sendiri, apa saudara? Memberi keuntungan besar. Ada keuntungan besar, tapi jangan lihat untung besarnya. Orang cari Tuhan itu bukan karena keuntungan besar, profit yang dia dapat dari dia beribadah. Begitu harusnya. Sebab masalah blessing of the Lord, Alkitab berkata, itu berkat Tuhan, dari Tuhanlah datang kekayaan. Katakan amin. Dia memberikan kekayaan kepada yang satu, dia mengizinkan yang satu hidup masih dalam kemiskinan, dia memberikan kesembuhan kepada yang satu nggak sembuh-sembuh sampai mati. Banyak hamba Tuhan, pendeta, penginjil kesembuhan ilahi meninggalnya karena sakit. Banyak itu. Tapi dia melakukan kesembuhan waktu dia muda. Iya, sakit, mati dia meninggal. Opa saya meninggalnya karena sakit. Papa saya penginjil KKR meninggal karena sakit gitu loh. Yang salah mana? Yang nggak ada yang salah siapa-siapa, saudara tahu. Tapi yang saya bilang begini nih, gini ya. Waktu Anda nih yang ada di rumah, yang ada di sini ikut Tuhan itu dengan rasa cukup gitu loh. Beribadah dengan cukup. Tahu kata cukup itu dalam terjemahan asli itu dengan rasa syukur. Wes toh. Itu kayak ini. Kayak kita harus belajar iman sederhana banget. Datang beribadah cukup, ayam tentrem cukup. Wis keren gitu. Coba ngomong sebelah kiri sebelah kanan. Kamu beribadah pengen jadi triliuner, miliarder, atau wes cukup gitu. Coba tanya sebelah kiri sebelah kanan. Ya. Belajar, Anda yang ada di rumah, buka Facebook saya. Anda kan lagi nonton nih, berarti di YouTube. Anda lagi online kan? Nggak salah, Anda coba klik Facebook. Nah, buka di Facebook saya. Lihat di Facebook itu. Ma'iyah, seorang sederhana, tapi punya iman yang berkualitas besar. Kita perlu belajar daripada Ma'iyah. Shalom, Ibu. Shalom. Selamat sore. Nama saya Ibu ya. Rumahku di Badan Sari. Aku setiap hari Jumat ikut sini mengikuti ibadah. Aku dari rumah sini naik becak PP 30.000. Tapi aku senang banget kumpul teman-temanku. Kumpul semua teman-temanku lah. So, ibadah di sini pikir aku kayaknya kayak adem, ayam tentrem, ikut Gusti Tuhan Yesus. Aku memang benar mau mengikuti Tuhan Yesus. Makanya aku setiap hari Jumat datang sini. Semoga Tuhan memberkati. Ibu tinggal di sini? Ya, di Masjid Agung. Di Masjid Agung tinggal ya? Terus dari Masjid Agung ke sini naik beca 15.000. Ke sini ke Masjid Agung 15.000 pulang. Oh, PP 30. naik jalan kaki berapa menit? Daripada pengajar-pengajar sesat itu gitu. Belajar dari Ma'iyah. Banyak di Alkitab itu orang Kristen, umat Tuhan disuruh belajar daripada orang-orang sederhana. Orang-orang sederhana yang menjalani hidupnya, ya wes toh, aku udah keluar duit 30.000 pulang pergi. Aku ibadah di tempat ini yang nggak dapat apa-apa. Yang penting hati ayam tentrem. Wes cukup, wes gitu. Itu bagi orang-orang yang pengejaran duniawinya kuat, ini dianggap, kowe ki orangnya itu nggak bakalan maju hidup kayak gitu. Harus optimis dong. Itu bahkan harus apa itu namanya tuh ambisi dong. Itu kayak orang nggak punya ambisi kan? Kayak orang nggak punya ambisi. Tapi orang ini, menurut Paulus, merekalah yang menjalankan ibadah dan agamanya dengan benar. Yang beribadah dengan rasa cukup.
terima kasih Tuhan Yesus. Cukup, kita bersyukur. Makanya bagi mereka itu lagu ini cocok banget ya kan gitu. Tapi bagi orang-orang yang pengen jadi triliuner, lagu terima kasih Tuhan Yesus itu nggak cocok bagi mereka itu loh. Tapi orang-orang yang wes kita iring Tuhan, wes ayam, wes tentrem, cukup gitu loh. Tapi bagi mental kayak gitu aneh. Ibadah memberikan keuntungan besar. Jadi ngerti ya, ngerti. Berarti begini nih, makanya kan diterangin lagi. Kalau kamu mengejar kekayaan tuh, kamu akan derita. Dalam kitab Amsal, kitab Perjanjian Lama, kekayaan jangan dikejar. Kalau Anda kejar, itu kayak apa? Punya sayap dia terbang. Punya sayap dia terbang gitu, beneran. Punya sayap dia terbang. Lalu ini menarik juga nih. Ayat 10, baca bersama-sama ayat 10 nih. Baru kita masuk ke 1 Timotius 4. Anda lihat di 1 Timotius pasal 4. Baca bersama-sama 2, 3. Karena uang akar kejahatan bukan? Saya tanya sama saudara. Loh saudara bisa ibadah ini karena ada uang loh saudara. Saudara bisa beli ini, kita disponsori oleh oleh kakak saya dari itu, dia dibelikan ini, itu nggak pakai bulu ketek. Saya nggak membeli ini, datang ke Kurnia Musik, ketika ditanya sama engkohnya gitu, Pak, engkoh berapa harganya? 4 juta. Sebentar engkoh, mau ngapain? Saya mau berdoa dulu. Berapa? Udah nggak usah berdoa, ini bayar, bukan berdoa, kata dia gitu. Jangan bayar dengan doa, bayar dengan duit, kira-kira begitu kan? Nggak mungkin Anda datang ke toko, Anda mau bangun gereja, mau bangun segala macam untuk keperluan fasilitas ibadah, Anda bayarnya dengan bahasa roh, nggak bisa, wong edan gitu. Bayar dengan duit. Duit itu bukan kejahatan. Yang jahat itu apa Pak? Cinta uang. Nah ini bener, cinta uangnya itu, uangnya nggak jahat, cinta uangnya yang akar kejahatan. Apa itu cinta? Ada orang berkata begini, nggak apa-apa deh, aku nggak jadian sama kamu. Kan cinta tidak selamanya memiliki. Salah. Cinta itu memiliki. Cinta itu memiliki, nggak bisa enggak. Bener nggak saudara? Allah itu waktu mencintai orang Israel nih, Allah berkata aku cemburu kepadamu itu. Itu dia itu sumber cinta loh saudara. Lalu dia berkata aku cemburu pada orang Israel ini, penyembah berhala. Nggak mungkin Allah bilang aku mengasihimu, nggak apa-apa, kamu nyembah berhala nggak apa-apa. Habis nyembah berhala datang lagi kepadaku, aku menerimamu. Sebab cinta nggak selamanya memiliki gitu. Nggak ada Alkitab kayak gitu. Marah Tuhan kan, karena orang Israel itu miliknya Yahweh Elohim. Cinta itu memiliki gitu loh. Nggak mungkin Anda mencintai Anda nggak apa-apa. Anda bisa juga memberikan cintamu juga kepada cowok sono, cowok sini, cewek sono, cewek situ, karena cinta tidak selamanya memiliki ras. Cinta itu memiliki, makanya ada cemburu di situ. Tapi cemburu yang berlebihan bahaya kan gitu. Tapi cinta memiliki gitu loh. Nah, tahu nggak? Orang yang mencintai uang, apa sih sebenarnya? Dia genggamnya itu. Itu maksudnya. Orang mencintai uang, itu dia genggam uang. Benar-benar dia genggam. Jatuh sedikit aja satu tek gitu. Itu rasa hatinya itu gitu. Ya kan begitu tuh. Karena mencintai ini. Lawan dari kasih apa sih saudara? Ada yang tahu? Lawan kata kasih apa? Ada orang bilang benci kan, benci. Ternyata bukan. Dulu kita berpikirnya lawan dari cinta itu adalah benci. Bukan. Makanya kan ada cinta dan benci, benci dan cinta. Bukan. Lawan dari cinta itu adalah egois sebenarnya. Bahasa Yunaninya cinta, lawannya itu adalah egois buat dirinya. Nah, begini ya. Ketika orang-orang egois ini beribadah, hati-hati. Ini makanya nih. Dia akan terjebak dalam satu teologi, satu pengajaran yang berkata tadi nih, karena dia memang egois, dia beribadah dengan hati yang egois mengharapkan genggaman ini. Alkitab berkata hilang. Makanya waktu Anda beribadah, jangan dengan genggaman di hatimu itu ingin mencari ini. Enggak, jangan. Ibadah nek wes ayem tentrem cukup gitu loh. Orang-orang ini Alkitab berkata sumber keuntungan dalam ibadah terjadi atas hidup mereka. Ibadah nggak usah cari apa-apa.
Ketika orang nggak cari apa-apa, aneh, kuasa ibadah justru terjadi atas hidupnya. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Mundur 2 pasal. Salah nggak sih diberkati Tuhan? Salah nggak sih Anda dikasih kepercayaan Tuhan untuk memiliki 1M, 2M, 1T? Salah nggak sih? Nggak salah. Yang salah itu apa? Ketika Anda punya 1M, itu engkau tergenggam banget di situ. Itu yang salah di situ. Itu dari mana? Dari hati yang egois. Dia genggam banget. Anda yang digenggam itu bukan harta harusnya. Apa saudara yang digenggam? Tuhan. Harusnya di hatimu genggamnya Tuhan. Genggamnya dia. Genggamnya pribadi Tuhan. Maka zaman dulu itu ada buku-bukunya kayak John Beaver. Terus ada beberapa hamba Tuhan yang hebat. Dia berkata begini, cari wajah Tuhan, bukan cari tangannya. Tahu nggak? Tangannya itu berkatnya Tuhan. Banyak orang Kristen lebih mencari tangan Tuhan, bukan wajahnya. Wajah itu hadirat Tuhan. Wajah itu pribadi Tuhan. Anda kejar Tuhan itu kejar pribadinya. Katakan amin. Kejar siapa dia, bukan apa yang Tuhan akan beri dalam hidup kita. Itu yang kita kejar. Orang-orang ketika beres di sini nih, beres di sini, aneh. Tiba-tiba Tuhan bisa berkata begini sama dia nih, oke, blessing of the Lord. Berkat Tuhanlah yang menjadikan orang itu kaya, bukan susah payahnya. Terjadi atas hidupnya dia. Ada orang yang dicintai Tuhan, bukan mencintai uang, tapi dicintai Tuhan. Enak mana, saudara? Enak dicintai Tuhan kan daripada mencintai uang. Uang Tuhan hampir sama sih sebenarnya. Alkitab berkata, Mazmur 127 berkata apa? Orang yang dicintai Tuhan, waktu dia lagi tidur, tiba-tiba dikirim berkat. Saya tuh berapa kali tuh lagi tidur kayaknya tuh, lagi pokoknya nyantai-nyantai. Haleluya gitu ya. Haleluya ya, katakan amin saudara. Istri saya kaget kemarin tuh, saya tiba-tiba pagi-pagi itu baru bangun tuh, baru tangi turu ditelepon orang, Pak Samuel, haleluya, sudah ngerti lah. Sandinya itu haleluya, udah ngerti, istri saya sudah ngerti. Siapa yang telepon? Haleluya, oh dia udah ngerti, sandinya udah sama. Dia udah ngerti pagi-pagi ya, pagi-pagi itu. Pagi-pagi beneran gitu. Aneh Tuhan ini ya. Tuhan ini aneh. Berkat Tuhan itu gini, ada orang bekerja kan, berharap berkat dari kerjaan itu. Bukan. Pekerjaan itu, oke, lakukanlah seperti engkau lakukan untuk Tuhan. Alkitab berkata gini, lakukanlah segala sesuatu seperti engkau melakukan untuk Tuhan, maka upahmu datang dari Tuhan. Ya, ada orang bekerja begini, gue ngapain gue bekerja, udah capek-capek, gue pelayanan capek-capek, nggak dapat duit juga, nggak dapat ini, pekerjaan gue itu nggak menghasilkan banyak. Nggak begini, saudara. Bekerjalah dalam pekerjaan Anda, di perusahaan di mana engkau bekerja, dimanapun engkau bertanggung jawab di situ, lakukanlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, kata Alkitab. Itu berkat datang dari Tuhan dalam hidupmu. Mungkin perusahaanmu akan membatasi keuanganmu, ya cuma dapat sekian, tiba-tiba itu ada lobang-lobang yang terbuka dari tempat yang lain loh, saudara. Banyak saya dengar kesaksian kayak begitu tuh. Dari perusahaannya cuma dapat biasa, tapi tiba-tiba dapat ada sampingannya itu malah lebih banyak daripada tempat pekerjaan asalnya. Banyak teman-teman saya, banyak kami itu dalam pelayanan itu kayak gitu. Hidup berharap dari pelayanan nggak bisa kan begitu. Orang pengen kaya dari jadi gembala, nggak bisa, saudara. Tapi banyak orang pengen kaya lalu dia jadi gembala. Kan kacau itu, kayak Alkitab tadi berkata. Kalau kamu pengen kaya, melayani pengen kaya, kamu akan menyiksa dirimu dalam berbagai-bagai duka. Jadi Eko, full timer sini, kalau pengen kaya, jangan pelayanan. Gini, belajar dari Maiyah. Ketika kamu pelayanan, rasa hati ayam, tentram, cukup. Tiba-tiba itu ada celah-celah yang lain yang masuk ke dompetmu itu, gitu loh. Bener nggak? Betul tuh? Terjadi nggak? Bener? Saya mau tanya dulu, terjadi nggak? Kapan? Baru-barusan. Terjadi barusan. Terjadi barusan dalam hidupnya dia tuh. Terjadi barusan. Ayub, terjadi nggak Ayub? Tri, terjadi nggak? Terjadi. Gitu, aneh kan? Aneh gitu. Tapi kalau kita mau mengejar dari sini, nggak bisa. Itu kayak dia punya sayap. Saya udah 20 tahun, saudara. Saya coba mengejar dari sini, kayak punya sayap, saudara. Orang ento gitu. Makanya ini khotbah, ini bukan khotbah teori. Saya mengalami gitu loh. Mau coba jadi kaya dengan pelayanan ini, nggak bisa, saudara. Ngeluarin duit terus kok gitu. Tapi aneh gitu. Aneh. Tiba-tiba aneh. Blessing of the Lord make the ones rich gitu.
Ada orang yang tidur tapi dicintai Tuhan, Tuhan mengirimi berkat pada waktu dia tidur gitu. Ada orang bekerja dari pagi sampai jauh malam, memakan roti dengan susah payah gitu loh. Ada orang kayak begitu. Tapi Anda lagi tidur-tiduran gitu loh, tiba-tiba datang berkat, indah banget hidup kayak gitu. Ayam, tentram, cukup gitu loh. 1 Timotius pasal 4 ayat yang terakhir, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Latihan badani apa saudara? Terbatas gunanya. Ada guna nggak? Ada, tapi terbatas. Jadi senam 1, 2, 3. Ada gunanya nggak? Ada, tapi terbatas. Aerobik ada gunanya nggak? Ada, tapi terbatas. Ada gunanya. Saya nggak bilang nggak ada gunanya ya. Nanti saya bisa dilempari batu sama orang-orang yang suka senam dan suka aerobik itu, yang suka lari sore. Jadi saya dimarahin sama mereka nanti. Nggak ada gunanya. Ada kok gunanya, tapi terbatas. Ada gunanya loh. Ada gunanya lari pagi, lari sore itu ada loh gunanya, tapi terbatas. Tetapi baca bersama-sama berikutnya 2, 3. Tetapi coba lihat. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Kalau disertai rasa cukup, maka dia berguna dalam segala hal. Bukan mencari sesuatu dalam ibadah itu. Beribadah saudara, memuji Tuhan dengan rasa cukup, maka ibadah itu apa saudara? Berguna dalam segala hal. Terus baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ada janji dalam ibadah 2 hal. Hidup sekarang, hidup akan datang. Pernah dengar nggak istilah apa itu? Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga, enak men gitu. Enak men hidupnya ya. Tapi firman Tuhan, coba Anda lihat ya. Ini kan firman Tuhan nih. Di hidup ini yang sekarang, bukan hanya hidup sekarang, tapi sampai hidup yang akan datang dalam kekekalan. Asal jangan cari itu tadi. Cukup rawes. Kalau Anda diizinkan menderita, bersyukur rawes gitu. Udah itu aja. Jangan, Tuhan kok aku menderita, aku sudah beribadah loh, tapi aku kok menderita. Wah itu salah. Udah terima aja. Terima aja, cukup rawes. Bagi orang-orang kayak gitu aneh. Justru ibadah berguna dalam segala hal bagi mereka. Tapi nangkap, berarti masalahnya bukan di sini atau di sini, bukan di kiri atau di kanan. Masalahnya di hatimu sebenarnya. Kalau hatimu pas, hatimu benar-benar tidak mengharapkan apa-apa, cuma mengharapkan wajahnya Tuhan, selesai, cukup, wes aman Tuhan, udah aku wes pasrah aja. Aneh saudara. Bagi engkau ketika engkau menderita, terima kasih Tuhan Yesus. Ditipu orang, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau diberkati, terima kasih Tuhan Yesus gitu. Berguna dalam segala hal, katakan amin saudara. Ayat yang ke berikutnya ayat 9, 2, 3. Perkataan ini benar. Bukan di kiri atau di kanan yang salah, di hati sebenarnya. Motivasi hatimu, di situ letak kesalahan yang sesungguhnya. Jadi ketika ada orang yang memang motivasi hatinya untuk harta, waktu dia dengar khotbah kemakmuran, wah, sumbang mobil nanti dapat mobil lebih bagus, sumbang rumah nanti dapat rumah lebih mewah lagi. Ada orang sumbang rumah nggak dapat apa-apa habis itu saudara. Pendetanya dituntut sama dia. Beneran ada kejadian itu. Dia udah jual rumahnya, dia jual rumahnya, nggak dapat apa-apa selama berapa bulan. Dituntut pendeta itu, dijaluk duitnya balik gitu. Udah dikasih persembahan, cincin semua masuk kantong kolektor supaya dapat cincin yang lebih bagus lagi kan. Nggak dapat apa-apa saudara. Temanku salah satunya saudara. Kepahitan sama gereja, nggak berani ibadah lagi, takut diporotin be pendetonya saudara. Yang salah di mana gitu? Yang pengajarannya mungkin salah, tapi kalau hatinya dia nggak serakah, hatinya dia cukup, dia nggak akan terjebak gitu. Kan di situ sebenarnya letaknya kan. Nah maka firman Tuhan itu menjaga hati saudara. Hatimu wes tuh. Ketika Anda dengar khotbah kayak begini, engkau nggak, apa sih orang Jawa bilang gitu, nggak kagetan itu loh, apa ojo apa gumunan, yang orang kagetan, wih wah dapat berkat, nggak usah, biasa aja gitu. Waktu Anda menderita pun Anda nggak bakalan bersungut-sungut kok. Ada orang menderita, wow gimana tuh, enggak, ya biasa aja, kita cukup lah gitu. Bagi mereka ibadah itu berguna
dalam segala hal. Keren kan saudara? Saudara diberkati, amin. Saudara nggak diberkati, amin juga. Santai aja. Di sini sebenarnya letaknya. Perkataan ini benar kata Alkitab. Dan patut apa saudara? Diterima sepenuhnya. Ayat 10, ayat yang terakhir. 2, 3. Itulah sebabnya apa saudara? Kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama ayat 11, beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Ajarkan kebenarannya. Ajarkan kebenarannya. Sebenarnya masalah itu di hati manusia. Nggak boleh tamak, udah gitu aja. Maka orang yang gampang terhipnotis, gampang kena gendam. Kenapa sih? Tamak kan gitu. Coba saya berapa kali ketemu, gampang banget tamak dia. Udah pasti kena. Kena apa itu? Tipuan-tipuan investasi itu kan. Pengen kaya. Karena dia yang mau sih itu. Pengen kaya, wah kena tipuan. Jadi hatimu apa saudara? Kayak Ma'iyah. Ngomong bersama-sama. Tuhan, kiranya hatiku kayak Ma'iyah di pasar Johar lama. Yang datang beribadah ayam, tentram, cukup. gitu. Keterima ayam, tentram, cukup. Wah, gitu. Tapi sebenarnya dialah orang-orang yang beribadah yang besar di hadapan Tuhan tuh. Besar, sederhana, tapi jiwanya jiwa besar di hadapan Tuhan. Saya berdoa kita semua punya hati kayak Ma'iyah. Puji Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidup menjadi yang baru, bagai emas yang murni, membentuk rencana hatiku. Oh Bapa, ku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi